mata ekstrim. Maka yang kedua, mereka yang tafrid, yang mana mereka bermudah-mudahan, tidak mau menetapkan. Maka mereka menafikan melihat Allah di dunia dan di hari akhirah juga. Maka mereka mengatakan la yura bil basar fi dunya wala fil akhirah. Tidak dilihat Allah itu oleh mata kita di dunia ataupun di hari akhirah. Ucapan siapa? Al-Jahmiyah. Dan diikuti oleh kelompok Al-Mu'tazilah. Dan diikuti oleh kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Dan diikuti oleh kelompok Al-Khawarij. Adapun kelompok yang ketiga yang benar, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, As-Salafus Saleh, yang ucapannya tengah-tengah. Yang mana mereka mengatakan bahwa Allah itu dilihat di hari akhirah, adapun di dunia tidak bisa dilihat dengan kedua mata. Maka dalil ahli sunnah banyak pendalilannya dari Al-Quran dan sunnah. Maka adapun ucapan Imam Ahmad di sini, innallaha yura fil qiyamah, bukan hadis dan bukan Al-Quran. Adapun pendalilan Al-Quran dari ucapan kelompok yang ketiga yang mengatakan bahwa Allah dilihat di hari kiamat dengan mata dan di dunia tidak dilihat. Ini ucapan yang ketiga, awas nanti saya akan menanyakan. Maka dari tiga kelompok ini mana yang benar? Manhaj yang ketiga ahli sunnah wal jamaah. Lalu mana pendalilan dari jumhur ahli sunnah wal jamaah? Al-Quran dan sunnah. Al-Quran seperti ucapan Allah, pendalilan bahwa Allah dilihat di hari kiamat, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Ini pendalilan Al-Quran bahwa Allah itu dilihat di hari kiamat. Mana dalilnya? Lilladina ahsanul husna, untuk orang-orang yang berbuat baik itu masuk surga. Al-husna maknanya surga, wa ziyadah tambahan melihat Allah. Maka ini pendalilan makna ziyadah adalah tambahan melihat Allah. Mana dalil bahwa makna ziyadah adalah melihat Allah? Datang di dalam hadis-hadis yang lain. Pertama di hadis Ka'ab ibnu Ujrah. Kedua di hadis Ubay ibnu Ka'ab. Telah disarah oleh Nabi. Ucapan Nabi di saat membaca ayat lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Al husna al jannah. Husna adalah surga. Az-ziyadah an-nazar ila wajhillah. Melihat kepada wajah Allah. Maka dua hadis ini dari Ka'ab dan Ubay ibnu Ka'ab bisa naik kepada derajat sahih li ghairih. Dan bahkan telah datang tafsir ayat ini yang paling kuat. Riwayat siapa? Imam Muslim dari siapa? Suhaib ibnu Sinan. Di mana diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza dakhala ahlul jannah al jannah, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, turiduna syai'an azidukum, fayaqulun alam tubayyid wujuhana, alam tadkhulnal jannah wa tunajjina minan nar. Qala fayaqshiful hijab fama a'tau syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim jalla wa ala. Maka di dalam hadis Suhaib ibnu Sinan, di saat kaum muslimin dimasukkan kepada surga, semuanya tidak ada yang tersisa kecuali di surga. Maka Allah mengatakan kepada kaum mukminin, hal azidukum syai'a, tidaklah kalian menginginkan aku menambah kenikmatan kepada kalian dari kenikmatan surga ini? Heran semua para kaum muslimin, kaum mukminin. Apalagi yang akan engkau tambah ya Allah? Engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka, itu kenikmatan yang besar. Dan engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, itu sudah kenikmatan yang besar. Maka ayo nikmah, kenikmatan apa lagi setelah kenikmatan surga? Yang mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbi basharin. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Maka nikmat apa lagi? Kemudian Allah membuka hijab. Membuka hijab di antara mereka. Maknanya Allah membuka wajahnya kepada mereka. Maka terkesiap semua orang yang melihatnya. Fama a'tau syai'an ahabba ilaihim minan nadar ila rabbihim jalla wa ala.
Maka dari kenikmatan makan dan minum dan bersetubuh dengan bidadari-bidadari dan istri-istrinya di hari kiamat, itu tidak ada bandingannya dengan melihat Allah Jalla wa'ala. Maka di saat Allah menawarkan, aku tambahkan kenikmatan lagi, tadinya mereka tidak memahami kenikmatan apa. Setelah diberikan memandang wajah Allah, inilah tambahan kenikmatan. Maka akhirnya Nabi membaca ayat di riwayat Muslim, faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sumatala, maka membaca Nabi ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang masuk kepada surga, untuk orang-orang yang baik dimasukkan kepada surga dan ada tambahan melihat Allah. Maka inilah pendalilan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis bahwa Allah dilihat di hari kiamat. Dan juga pendalilan dari Al-Quran yang lain, Allah berfirman di dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Apa makna nadhirah? Wujuhu yawma idzin nadhirah. Apa? Wajah-wajah mereka sumringah, bahagia. Kenapa? Ila rabbiha nadhiratun, melihat wajah Allah dengan mata kepala mereka. Ini pendalilan jelas di Al-Quran dan telah ditafsirkan oleh para salaf seperti Abu Saleh As-Samman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, dengan sanad yang sahih berkata Abu Saleh As-Samman, bahjatun bima hiya fihi minan nikmah ila rabbiha nadhirah, kebahagiaan yang besar di saat mereka melihat Allah Jalla wa'ala. Dan juga di dalam surat Juz Amma Al-Mutaffifin Allah berfirman, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Maka tidaklah mereka itu, orang-orang kafir pada saat itu, kecuali Allah hijabi mereka. Lalu mana poin pendalilan? Berkata Imam Asy-Syafi'i, dalalatun ala anna awliya'ahu yarawnahu ala sifatih. Falamma hajabahum fi sakhat kana hada dalilun ala annahum yarawnahu fir ridha. Wajudalalah, kata Imam Asy-Syafi'i, di saat orang-orang kafir yang dimurkai oleh Allah dilarang melihat wajahnya yang agung karena penuh kenikmatan, maka mafhum al-mukhalafah, orang-orang yang diridhoi oleh Allah, kata Imam Syafi'i, dari orang-orang yang beriman, maka Allah ridha atas mereka, mereka melihat wajah Allah. Ini wajah pendalilan. Dan yang lainnya banyak, di antaranya Allah berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Waladaina mazid. Maka ini pun sama. Lahum ma yasha'una fiha. Maka bagi mereka di surga apa yang mereka inginkan halal. Waladaina mazid. Dan di sisi kami ada kenikmatan yang lain, melihat wajah Allah. Dan juga di dalam surat Al-Mutaffifin, innal abrara lafi na'im alal araiki yang durun. Bahwa sungguhnya orang-orang yang abrar, yang baik di dunia, lafi na'im, dalam kenikmatan di surga. Apa yang Allah berikan dari tambahan? Alal araiki yang durun, bertelekan melihat wajah Allah penuh kenikmatan. Subhanallah. Dan Allah berfirman, man kana yarju liqa Allah, maka kalimat barang siapa yang ingin mengharapkan bertemu dengan Allah, kalimat liqa Allah, kata Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, kalimat liqa bertemu dengan Allah memberikan faidah melihat wajahnya. Adapun di dalam hadis maka banyak. Di antaranya hadis yang masyhur muttafaqun alaih dari Jarir ibn Abdullah dan dari Abi Sa'id Al-Khudri dan dari para sahabat yang lain, sehingga hadis ini hadis yang mutawatir. Di antaranya hadis Jarir disebutkan, kata Jarir, di saat kami duduk bersama Nabi di bulan purnama, maka Nabi mengatakan kepada kami, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar la tudamuna fi ru'yatih. Maknanya bahwa kalian pasti akan melihat Allah di hari kiamat seperti kalian melihat rembulan. Awas, bukan maknanya Allah seperti rembulan, bukan.
Disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Taimiyah, al-kaifiyah di sini bukan kaifiyah as-sifah. Bukan kaifiyah Allah itu sifatnya seperti rembulan, wajah Allah seperti rembulan full moon, bukan. Tetapi kaifiyati an-nadhar. Bagaimana melihat Allah itu di atas kita seperti rembulan di atas kita, itu maknanya. Paham sekarang? Maka di sini menjadi pendalilan kita di hari kiamat akan melihat wajah Allah. Maka inilah yang bisa kita berikan dari ucapan Imam Ahmad, di mana Imam Ahmad mengatakan, Imam Al-Maqdisi menukilkan dari ucapan Imam Ahmad bahwa ucapan Nabi innallaha yanzilu ila sama'i dunya, ini nas hadis, wa anallaha yura fil qiyamah, ini bukan nas dari hadis wala Quran, tetapi ini maknanya akidah ahli sunnah bahwa Imam Ahmad meyakini Allah itu dilihat di hari kiamat, dan yang lainnya hadhil ahaditsu nu'minu biha wa nusaddiqu biha. Maka dengan hadis-hadis ini seperti ini, yakni sifat-sifat ini, kita beriman kepadanya dan meyakini di dalam hati dengannya. La kaifa wala makna. Awas di sini. Kita tutup pelajaran kita. La kaifa la nafilil jins kaifa. Tidak boleh mentakif satu sifat pun. Bagaimana tangan, bagaimana beristiwa, bagaimana turun. Hadis tadi. Bagaimana kita turun. Maka la kaifa. Lalu awas di sini wala makna. Awas di sini dengan kalimat wala makna, karena telah kita bahas di pelajaran yang lalu, ada sebagian dari ulama yang mengatakan bahwa Al-Maqdisi adalah mufawwidah, maka jangan dikuatkan dengan lafaz ini wala makna, dan jangan mengambil makna. Oh, berarti Imam Ibnu Qudamah menukilkan dari Imam Ahmad pun ahlu tafwid. Karena la kaifa wala makna. Maknanya kaifiyahnya kita tidak tahu. Misalnya istiwa Allah bersemayam di atas ars, kita tidak tahu. Wala makna, dan makna istawa kita tidak tahu. Bukan itu, awas. Kalau itu manhaj al-mufawwidah, ahlu tafwid. Namun kita katakan wala makna adalah ucapan Imam Ahmad di sini, jangan dipalingkan kepada makna yang batil. Maknanya kalimat istawa, bersemayam, ya sudah, di logo Arabiyah seperti itu, bersemayam. Istawa alal ars, bersemayam di atas ars, terjemahan Indonesianya. Jangan diartikan seperti kelompok yang sesat, istaula, Allah menguasai. Dan begitu pun yadullah, tangan Allah. Kita kembalikan maknanya kepada asli lugatil Arabiyah, yadullah, tangan Allah. Maka jangan wala makna, maknanya jangan dipalingkan kepada takwil makna yang lain. Wala makna akhar, kekuasaan, kuwah, ataupun nikmah. Bahwa tangan itu ditafsirkan juga nikmah. Maka ini yang diinginkan ucapan Imam Ahmad. La kaifa, penafian bagaimananya. Wala makna, bukan wala makna, maknanya ditafsirkan kepada Allah menjadi qaul mufawwidin, qaul al-mufawwidah, bukan. Tetapi la makna, jangan ditakwilkan kepada makna yang salah. Kembali kepada makna lugatil Arabiyah, wajah maknanya wajah, yad bimakna tangan, istawa bimakna bersemayam, yanzilu bimakna turun. Maka artikan itu semua, namun jangan ditakwilkan dengan demikian dan demikian tanpa hujjah dan tanpa dalil. Maka dengan ini kita tutup pelajaran tatbiq al-qiraah wal i'rab dari kitab Aqidah Lum'atil I'tiqad. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.